Beberapa waktu terakhir, pamor dari ajang lari semakin berkembang. Bahkan bisa dibilang sudah menjadi gaya hidup yang terus diminati. Namun, semenjak adanya sosial media, tidak jarang segelintir masyarakat mengikuti ajang lari hanya karena FOMO. Tapi sebenarnya apa sih FOMO itu? Menurut praktisi psikologi olahraga Dara Putri Gasandi, fear of missing out atau FOMO merupakan kecemasan akan kehilangan atau melewatkan suatu momen atau peristiwa. Hal ini bisa saja membangkitkan ambisi seseorang dan tentunya menambah informasi. Namun, jika porsi FOMO-nya berlebihan, hal ini dapat menimbulkan perasaan cemas berlebih, kepenatan, hingga depresi. Lantas, bagaimana cara mengukur tingkat FOMO yang masih terhitung sehat? Apakah perilakunya seseorang pelari ini malah jadi menjauhkan dia dari tujuannya atau malah dia mendekati, jadi kayak lebih prepare, lebih kayak saya maunya memang baru belajar 5K gitu, ya udah 5K gimana ya caranya step by step apa, instead of ngeliat tetangga gue kemarin udah baru belajar lari udah langsung bisa 5K, gue juga harus bisa, terus dia memaksakan diri. Jadi memang ngelihatnya dari situ. Dara mengakui ia mengagumi mereka yang mengikuti ajang lari karena takut ketinggalan tren. Karena menurutnya, olahraga lari, terutama lari dengan jarak jauh, bukanlah hal yang mudah. Namun masyarakat juga harus mengetahui kapasitas dan batasnya masing-masing. Tidak hanya Dara, Andika Raspati, dokter spesialis kedokteran olahraga, juga mengatakan bahwa lari merupakan latihan kardio yang dapat mengurangi risiko penyakit jantung, membakar kalori, serta menghindari penyakit lain, seperti diabetes hingga kanker. Namun ketika dilakukan dengan tidak tepat atau memaksakan fisik, lari dapat menimbulkan cedera kaki, peradangan persendian, dehidrasi, hingga serangan jantung. Jadi pahami level kita di mana, tak perlu terlalu terburu-buru karena semua ada progresnya kan. Sama tadi ya hal-hal yang sifatnya menunjang kayak pakaiannya, sepatunya, tidurnya, makannya itu dipenuhi supaya memang bisa lari dengan aman, dan pastinya supaya bisa larinya enak juga latihannya mesti yang benar. Ia menambahkan kita tidak perlu merasa harus menyaingi peserta lainnya atau terburu-buru sampai harus melewatkan sesi minum di pos yang sudah disiapkan. Karena ketika kita berkeringat, tentu kita juga membutuhkan asupan cairan untuk tubuh. Bagi yang akan mengikuti ajang lari, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik ya. Berikut beberapa tips agar kegiatan lari berjalan dengan lancar. Beristirahat 7-8 jam sebelum mengikuti ajang lari merupakan hal yang penting agar tubuh bisa segar dan bugar saat mengikuti kegiatan lari. Jangan lupa makan sebelum mengikuti ajang lari supaya memiliki energi yang maksimal. Tapi kita juga harus memberi jeda setidaknya 2 jam dari kita makan sebelum lomba lari dimulai agar tubuh dapat mencerna semua makanan yang dikonsumsi. Terdengar sepele, tapi pakaian yang digunakan selama mengikuti ajang lari juga menjadi salah satu faktor penting. Pakaian yang digunakan harus memiliki bahan yang dapat melepas panas suhu badan. Sepatu yang digunakan juga harus dipastikan familiar dan nyaman digunakan selama berlari agar tidak mudah cedera. Dan harus diingat, persiapan untuk melakukan ajang lari harus dilakukan dari jauh-jauh hari. Stamina, kekuatan kaki, dan latihan pernafasan menjadi fokus utama untuk bisa menyelesaikan ajang lari dengan hasil maksimal. Kurangi intensitas latihan 1-2 minggu menjelang ajang lari agar terhindar dari cedera. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan sebelum lari dan juga pendinginan setelah lari agar tubuh tidak kaget ya. Bagi yang ingin mengikuti ajang lari, pada 18 November mendatang, CT Arsa Charity Run akan mengadakan fun run yang akan diselenggarakan di lapangan Trans City BSD mulai pukul 5 pagi hingga 11 pagi waktu Indonesia Barat. Selain itu, acara juga akan dimeriahkan oleh penampilan dari Malik and the Essentials, Diskoria, dan juga Trans Brother. Jangan lupa mempersiapkan diri dengan baik ya. Laurencia Gata, Fajar Ahmad, Jakarta. Sampai jumpa!